Oke, kali ini saya akan membahas peluang variabel acak diskrit ya. Oke, yang pertama kita perlu memahami beberapa hal tentang distribusi peluang variabel acak diskrit. Nilai-nilai variabel acak diskrit mempunyai peluang. Notasinya fx bisa juga ditulis P sama dengan X sama dengan X. Bentuk penyajian disebut distribusi peluang variabel acak atau distribusi probabilitas atau fungsi peluang atau fungsi probabilitas. Nantinya bentuk distribusi peluang itu bisa dinyatakan dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk grafik atau bentuk fungsi. Kalau bentuk tabel seperti ini, kemudian bentuk grafik, kemudian ini yang bentuk fungsi. Kita lihat contoh pertama. Johnny melakukan pelemparan sebuah dadu. Variabel X menyatakan mata dadu yang muncul. Sajikan distribusi peluang variabel acak X dalam bentuk tabel, grafik, dan fungsi. Kita mulai dengan yang bagian pertama. Jika X menyatakan mata dadu yang muncul, maka kita bisa tulis X itu untuk mata dadu yang muncul itu kan bisa mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian kalau kita perhatikan, maka peluang diperoleh mata dadu 1 ya, mata dadu 1, atau bisa kita tulis F1 atau bisa ditulis P sama dengan X sama dengan 1 adalah 1/6. Ya, diperoleh dari ruang sampel ini, maka F1 bisa kita tulis 1/6. Demikian juga untuk F2, F3 dan seterusnya sama-sama memiliki peluang 1/6. F4 juga 1/6, F5 1/6, dan F6 adalah 1/6. Kalau kita tulis dalam bentuk tabel, maka kita bisa dapatkan gambaran seperti ini. Berarti ini adalah X 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian fx-nya, fx 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, dan 1/6. Itu ditulis dalam bentuk tabel. Kalau dalam bentuk fungsi, berarti kita bisa tulis seperti ini. Jadi kalau ini yang sumbu X, maka ini adalah fx-nya. Berarti ini untuk X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di fx itu nilainya adalah 1/6. Selanjutnya kalau dinyatakan dalam bentuk fungsi, maka kita bisa tuliskan seperti ini. Fx-nya itu adalah 1/6 untuk
X sama dengan 1. Nilainya juga adalah sama ya, 1/6 untuk X sama dengan 2. Nilai juga 1/6 untuk X sama dengan 3. Begitu seterusnya untuk X yang lain ya. Ini untuk X sama dengan 4. 1/6 untuk X sama dengan 5. Demikian pula 1/6 untuk X sama dengan 6. Ini sekali lagi ditulis dalam bentuk fungsi. Nah, sekarang kita perhatikan distribusi peluang kumulatif variabel acak diskrit. Untuk distribusi peluang kumulatif kita akan menggunakan notasi seperti ini, F-nya huruf besar. Nilai Fx ini dinamakan peluang kumulatif. Mari kita lihat. Misalkan X sama dengan C merupakan salah satu nilai variabel acak X yang memiliki peluang Fx, maka nilai Fc dinyatakan dengan Fc itu sama dengan Px kurang dari sama dengan C, itu adalah F0 tambah F1 tambah F2 tambah dan seterusnya ya. Ini tambah dan seterusnya tambah Fc ya. Kita lihat contoh berikut ini. Cynthia melakukan pelemparan sebuah dadu. Variabel X menyatakan mata dadu yang muncul. Tentukan nilai dari F1, F2, dan F3. Yang pertama tentunya kita perlu mencari tahu ruang sampel. Ruang sampel dari pelemparan sebuah dadu. Dari pelemparan sebuah dadu. Itu adalah S sama dengan bisa muncul mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Kalau kita nyatakan bahwa X itu adalah mata dadu yang muncul, mata dadu yang muncul, maka kita boleh nyatakan bahwa X itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau diminta mencari F1, perhatikan bahwa ini adalah kumulatif. Jadi F1 kita bisa tuliskan sebagai P X kurang dari sama dengan 1. Yang bisa terjadi itu adalah F1 ya. F1 sendiri yang nilainya adalah 1/6. Kalau kita mencari F3, berarti ini adalah P X kurang dari sama dengan 3. Maka kita bisa dapatkan itu sebagai F1 ditambah F2 ditambah F3. Nilainya adalah 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 3/6. 3/6 atau nilainya adalah 1/2. Bagaimana dengan F5?
F5 itu, oh ya, berarti ini sebenarnya soalnya adalah F3 dan ini F5 ya. F5 berarti kita mencari P X kurang dari sama dengan 5, itu adalah F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4 ditambah F5. Nilainya masing-masing adalah 1/6. Berarti nilai akhirnya adalah 5/6. Oke, kita lihat contoh yang lain. Sekeping uang logam dilempar 2 kali. Variabel acak X menyatakan banyak sisi angka yang muncul. Banyak sisi angka yang muncul. Tentukan nilai dari F0, F1, dan F2. Tentunya pertama kita perlu menuliskan ruang sampel. Ruang sampel jika sekeping uang logam dilempar 2 kali, kita akan dapatkan S itu sama dengan, bisa muncul angka-angka, bisa muncul angka baru yang selanjutnya gambar, atau bisa muncul gambar duluan baru angka, atau bisa muncul gambar-gambar. Sekarang X itu adalah banyak sisi angka yang muncul. Banyak sisi angka yang muncul. Berarti kita bisa dapatkan kemungkinan sisi gambar yang muncul itu adalah sisi angka itu bisa muncul pada kasus ini, atau percobaan ini, atau percobaan ini. Berarti ada kemungkinan tidak muncul. Berarti kita tuliskan tidak muncul. Bisa tidak muncul kalau ternyata yang muncul adalah GG. Berarti ada kemungkinan 1 kali muncul. Ada kemungkinan maaf, ini tidak pernah muncul 0 kali, atau ini bisa muncul 1 kali, atau kemudian bisa muncul 2 kali. Sehingga kalau kita mencari nilai dari F0 seperti yang ditanyakan ini, F0 itu adalah P X kurang dari sama dengan 0. Itu hanya ada F0 sendiri yang nilainya adalah 1/4. Ya, ini kalau kita lihat kemungkinan munculnya itu adalah 1 dari 4 kali yang kemungkinan muncul, ya, 1/4. Berarti kalau kita mencari F1 itu adalah P X kurang dari sama dengan 1. Maka itu bisa terjadi F0 ditambah F1. Nilainya adalah 1/4 untuk F0. Sementara F1, yang F1 ini ada kemungkinan 2 kali muncul. Berarti peluangnya adalah 2/4. 2/4 hasilnya adalah 3/4. Berarti kalau kita mencari F2 itu adalah Px kurang dari sama dengan 2. Itu adalah F0 tambah F1 ditambah F2. F0 sendiri nilainya 1/4. F1 itu nilainya 2/4.
Kemudian F2 muncul angka 2 kali. Nilainya adalah 1/4. Sehingga kita bisa dapatkan nilainya adalah 4/4 sama dengan 1. Selanjutnya kita lihat sifat distribusi peluang. Misalkan X adalah variabel acak diskrit yang bernilai X1, X2, X3 sampai Xn. Maka Fxi merupakan peluang nilai-nilai variabel acak X dengan I sama dengan 1 sampai N. Maka Fxi akan memenuhi dua sifat. Pertama, tentang nilai Fxi itu dari 0 sampai 1. Kemudian sigma Fxi untuk I dari 1 sampai N juga keseluruhan adalah 1. Mari kita lihat contoh berikut ini. Diketahui distribusi peluang variabel acak diskrit X sebagai berikut. Jadi ada untuk X sama dengan 3, Fx-nya sepertiga. Untuk X sama dengan 4, Fx-nya adalah K/9. Kemudian untuk X sama dengan 5, Fx-nya 2X tambah 1/18. Kemudian untuk X sama dengan 6, Fx-nya adalah 1/3. Ditanya berapa nilai K? Kemudian yang kedua, berapa nilai Px lebih dari atau sama dengan 5? Yang pertama kita tahu bahwa menurut sifat dari distribusi peluang, nilai sigma Fxi-nya untuk I dari untuk X dari 1 sampai N itu nilainya adalah 1. Berarti seharusnya kita akan peroleh bahwa F3 ditambah F4 ditambah F5 ditambah F6 nilainya adalah 1 ya. Keseluruhan ini ya, nilainya adalah 1. Berarti kita bisa tuliskan satu per 3 ditambah K/9 ditambah 2K tambah 1/18 ditambah 1/3 nilainya harus 1. Oke, kita bisa samakan penyebut 18 ya. Per 18 berarti 18 bagi 3 6 kali 1 6. Yang 9 dikali 2 berarti ini 2K. Kemudian per 18 2K tambah 1 tetap 2K tambah 1. Kemudian 3 dikali 6 berarti ini tambah 6 kali 3 18, ini 6 ya. Itu sama dengan 1. 6 tambah 6 tambah 1 itu 11 ya. 6 tambah 6 12 13. Berarti ini adalah, kita bisa langsung nanti ini dikali silang ya untuk memudahkan. 6 tambah 6 tambah 1 13 ditambah 2K tambah
2K itu adalah 4K. Nilainya sama dengan 18 kali 1, 18. Berarti kita akan mendapatkan 4K ya. 4K itu sama dengan 18 kurang 13 itu adalah 5. Sehingga kita dapatkan nilai K adalah 5/4. Oke, rupanya ini ada salah soal. Ini harusnya 1/6. Berarti ini 1/6. 1/6 berarti kalau kita buat penyebut 18 dari 1/6 itu berarti adalah 3 ya. Ini 3 berarti kita dapatkan di sini 4K, kemudian 6 1 3 ya, berarti ini 10 ya. Oke. Saya pindah sini berarti 10 ditambah 4K sama dengan 18. Berarti 4K itu adalah 18 kurang 10 itu 8. Berarti K sama dengan 2 ya. Ini dikoreksi ya. Berarti K sama dengan 2. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari P ini ya. Kita akan mencari nilai dari P X lebih dari sama dengan 5. Berarti kalau Px lebih dari sama dengan 5 itu adalah lebih dari sama dengan 5, berarti itu adalah F5 ditambah F6. Kita hitung nilainya. F5 itu adalah 2K tambah 1/18 ditambah 1/3. Nilai dari 2K sendiri, K adalah 2, berarti 2 dikali 2 tambah 1/18 ditambah, oh iya, ini 1/6 ya. Ini 1/6. Ini 1/6. Berarti kita bisa dapatkan hasilnya adalah 2 kali 2 tambah 1 itu adalah 5. 5/18. Kemudian 1/6 kita jadikan penyebut 18. Dikali 3/3 berarti nilainya adalah 3/18. Sehingga hasil akhir yang kita peroleh adalah 8/18. Atau kita sederhanakan dibagi 2 adalah 4/9. Berarti P X lebih dari sama dengan 5 itu adalah 4/9. Oke, demikian untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat.